Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan lagi podcast kita dan kita membahas tentang mimpinya kakak nomor 25 pada tanggal 2 Maret tahun 2019. Jadi ya 2 tahun yang lalu. Yang judulnya Melihat Ayat Al-Quran di Langit yang berupa awan yang terukir ya. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali ya ininya apa yang dilihat di angkasa. Baik, kakak ceritakan ya kak ya dari awal ya seperti apa yang kakak lihat. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di mimpi itu berada di siang hari, ada terang di situ. Terus saya lihat di situ kan awan itu kan. Saya lihat di langit itu ada awan berkumpul, mereka kan terbang awan tuh perlahan berkumpul. Terus setelah mereka berkumpul di situ, saya ngerasakan di situ adalah awan itu sebagaimana makhluk pada umumnya gitu, makhluk hidup seperti itu yang saya rasakan di situ. Mereka berkumpul, bergerak, setelah bergerak terus membentuk sebuah kalimat. Sebuah kalimat bahasa Arab. Sebentar saya potong, seolah-olah awan itu memiliki ruh dan jiwa gitu Iya, ya, seolah itu iya. rasanya di mimpi itu. Mereka seperti segerombolan pasukan di situ. Masya Allah. Itu yang saya lihat, berkumpul mereka di situ baru membentuk sebuah kalimat di situ. Tapi saya ndak ingat kalimatnya, itu bahasa Arab. Baru di dalam rasa saya di situ itu adalah kalimat Al-Qur'an di situ. Ayat-ayat Cuman Al-Qur'an. saya nggak tahu itu surat apa, ayat keberapa, dan saya juga masih dalam yang saya rasakan di situ. Saya sedang diajarkan, dikenalkan lebih jauh gitu, seperti saya sedang belajar di situ. Cuman ingatan saya di situ saya nggak masih lemah lah gitu. Saya kurang ingat apa isi kalimatnya di situ, yang saya ndak ingat ketika saya sudah bangun. Gitu. Baik, saya simpulkan ya biar untuk Iya. mudah dipahami penjelasannya kakak. Adegan awalnya ini di siang hari, Iya. lalu kakak melihat awan-awan itu bergerak seolah mereka punya jiwa, Seperti pasukan gitu. Iya. mereka berkumpul. Iya. Setelah mereka berkumpul, tiba-tiba mereka membentuk Membentuk. atau berubah, wah tapi masih dalam awan ya, Iya. berbentuk ayat-ayat Al-Quran. Kakak merasakan itu huruf Arab, tapi Iya. kakak diberikan rasa yang kuat bahwa itu adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran. Tapi dalam mimpi itu pun kakak belum tahu itu ayat Al-Quran dalam surat apa Iya. dan ayat apa. Iya. Karena memang dalam kehidupan nyata juga kakak belum memahami tafsir Al-Quran, Iya, jarang belum. juga membaca terjemahan Al-Quran. Iya. Hanya rutinitas seperti biasa membaca dalam bahasa Arab dan tidak Iya. paham artinya. Seperti Hurufnya itu. huruf Arab di situ yang saya Iya, lihat. dan dirasakan di dalam mimpi itu Iya. sendiri itu memang ayat Iya. Al-Quran. Dan suara itu juga datang menjelaskan kepada saya bahwa dialah yang telah menulis itu gitu, Membentuk menggerakkan itu, menggerakkan awan itu. Iya, membentuk huruf Arab itu, tulisan Al-Qur'an itu. Dan kakak merasakan di dalam mimpi itu apa tujuannya kakak ditunjukkan ayat-ayat Al-Quran berupa awan yang terukir itu? Tujuannya apa dalam mimpi itu yang Iya. kakak rasakan? Yang saya rasakan di situ, saya sedang diajarkan di situ, yang saya rasakan di situ. Saya diajarkan tentang Al-Qur'an di situ, tapi melalui pemandangan awan itu, bagaimana awan itu bergerak. Saya melihat terus dia membentuk sebuah variasi huruf-huruf Arab, dan itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi saya nggak tahu di situ surat apa, ayat keberapa, dan membicarakan tentang apa, saya belum banyak tahu di situ. Adegannya hanya seperti itu aja gitu. Tapi aninya mimpinya panjang, tapi dia rasanya dia panjang itu adegan itu. Cuman kalau saat saya mencatat itu dia pendek gitu. Baiklah, jadi itu suara itu datang memberikan kakak pemahaman atau memberikan penjelasan di situ
seperti ada pemahaman. memberitahu. Mm-mm. Suara itu datang memberitahu saya. Mm-mm. Suara itu kan dia berkata Mm-mm. bahwa dialah yang telah membentuk huruf-huruf itu ya dari awan itu. Oh, Masya Gitu. Allah, seperti itu ya. Masya Allah. Baiklah, jadi adegan terakhirnya Mm-mm. saat kakak masih terpana melihat awan-awan yang terukir Iya. itu, terus lalu kakak terbangun. Iya. Nah, baik, pertanyaan saya ketika kakak bangun tidur, Dari dalam rasa saya di dalam mimpi Masih itu, dalam mimpi? iya masih di dalam mimpi itu yang saya rasakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu datangnya dari langit kayak gitu. Betul. Seperti itu yang saya rasakan dan di situ yang saya rasakan khusus suara itu mengajarkan ke saya dengan rasa penuh kasih sayang yang saya rasakan bahwa Al-Quran itu benarlah kalam Allah di situ. Itu yang saya dipahamkan dan memang benar Al-Quran memang hak gitu, memang benar Ya, gitu. ciptaan Tapi Allah. di dalam mimpi ini terkhusus di situ yang saya rasakan Allah mengajarkan saya, mengenalkan saya tentang Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya gitu. Ya, sebenarnya itu sindiran. Karena kakak baca Al-Quran nggak tahu artinya, Iya. tapi sindirannya Iya, dengan iya, kasih iya. sayang. Iya. Jadi gitu. Jadi bukan karena spesial. Sebenarnya itu Iya. kuota-kuota hidayah sebelum Masya kita Allah. ajal menjemput. Iya. Karena seandainya kakak ketika Iya. bangun sudah diberikan hidayah seperti itu, Iya. tetap tidak bersegera untuk mencari tahu apa petunjuk dalam Al-Quran, apa Iya. petunjuk dalam hadis, lalu kakak mati. Meskipun kakak dikasih 1 juta mimpi, tetap aja kakak nggak bisa selamat. Iya. Iya kan? Jadi seperti Karena itu. dari situ kita bisa melihat kita tidak ada alasan nanti di akhirat untuk membantah bahwa ketika kita di dunia itu sebenarnya Allah itu seluruh makhluknya terutama manusia dan jin ya yang memang yang kena hisab, mereka itu sudah diberi petunjuk, Betul. diberi hidayah gitu. Betul. Hanya kita yang tidak mau mengambil hidayah atau Betul. petunjuk itu sendiri. Betul. Jadi salah kalimat yang mengatakan bahwa Saya belum dapat hidayah. saya belum dapat hidayah itu salah. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk membela diri nanti di akhirat ketika kita dihisab dengan apa yang telah kita lakukan. Misalnya kita misalnya ada banyak kesalahan kita beralasan kita belum diberi petunjuk, tidak alasan bagi kita karena Allah sudah memberikan petunjuk itu sepanjang itu manusia hidup itu semua sudah dapat kuota hidayah di situ. Betul, Masya Allah. Jadi itu ya cara Iya. kita merespon atau Iya. menanggapi atau mengambil hikmah dari mimpi ini. Iya. Bukan karena mimpi itu menjadikan kakak istimewa, tetapi sebenarnya itu adalah sindiran yang penuh kasih sayang karena benar. Allah itu maha kasih sayang, Iya. tetapi sampai ajal kita menjemput. Nah, Iya. setelah itu ya sudah, apa yang sudah kita perbuat, sudah kita dikasih kuota hidayah yang sedemikian besar, apabila kita tidak betul-betul pakai, tidak bersegera melakukan apa yang Allah telah perintahkan, kitalah yang rugi dan kitalah yang menanggung resikonya. Jadi seperti itu, Masya Allah ya. Iya. Nah, jadi itu yang ininya. Tapi saya penasaran ketika kakak bangun, waktu ini kan bulan, tapi kakak sudah mulai ya, waktu itu sudah mulai agak belajar ya. Ini kan Iya. Saya di mimpi di bulan Maret. di bulan Maret itu saya mulai mendekatkan diri belajar. Kan ini ketika saya bangun itu bukan saya langsung sebenarnya, enggak saya langsung, hanya di situ saya mulai lah gitu ketika saya bangun itu alang yang saya rasakan ini Iya, ketika iya. bangun indah sekali awan tuh, hanya saya lebih fokus ke memang banyak ya fenomena fenomena alam bagaimana awan itu bisa membentuk Iya, kan huruf-huruf iya, kayak huruf gitu. Jadi sebentar Iya. saya potong. Jadi yang kakak waktu terbangun itu bukan kakak tangkap ini adalah sindiran. Saya Belum, tidak belum paham makna Al-Qur'an, tetapi lebih kepada wah fenomena alam Iya. ini. Masya Allah. Larinya ke situ gitu. Sudah pentingnya Iya. kita memang benar-benar otak kita kan kalau kita memang Iya. takut kepada nasib kita setelah kita mati, maka
ya kita benar-benar harus sadar tentang kenapa kita hidup ini. Nggak mungkin kita hidup dibiarkan kalau tidak ada petunjuknya, kecuali maaf kita dilahirkan dalam keadaan cacat mental, cacat otak kita. Cacat kaki tangan, otak sehat masih diminta dipertanggungjawabkan. Ada hisabnya. Tapi Dihisab. ini saya kakak diciptakan alhamdulillah otaknya sehat, mampu berpikir. Gitu. Walaupun tidak seperti kemampuan menghafal yang gimana, intinya mampu berpikir, logika itu jalan gitu. Nah, jadi enggak mungkin kita sia-sia diciptakan kalau tidak ada tujuan. Kalau memang kita untuk menghamba kepada Allah, terus sesuka hati atau bagaimana, atau sesuai selera, ya nggak bisa, harus petunjuk. Nah, petunjuk ini cukup nggak dibaca dengan bahasa Arabnya tanpa dipahami? Terus petunjuknya gimana caranya kita tahu kalau kita nggak paham instruksinya? Kalau tahu instruksinya seperti apa? Ya belajar Al-Quran. Kalau sudah belajar masih belum paham, ya tentu saja belajarnya nggak sendiri, nggak boleh belajar sendiri. Belajarnya harus dengan bimbingan ulama yang paham ilmu Al-Quran. Harus itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah paham, jalankan. Terus kalau nggak kuat, ya dikuat-kuatin kayak gitu kan. Tapi dengan beberapa solusi, yaitu berkumpul dengan teman-teman yang seperjuangan, insya Allah itu menguatkan kita. Jadi itu ya, jadi rentetannya seperti itu tujuan kita. Ini ada awal saya, tahapan saya mencari jati diri. Maksudnya jati diri, memang kan mencari jati diri saya sudah lama gitu, tapi belum saya temukan, terus berlangsung. Nah, Titi awal mimpi yang ini saya mulai berbenah di situ, mencari jati diri saya, kemana saya akan menuju. Nah, alhamdulillah, iya. Sebentar, itu di tahun 2019 usia kakak sudah berapa? Telat kak, sudah 40 berapa umur saya? 41 kah itu? Ya nggak apa-apa, Masya Allah. 42, 43 itu. Ya itu sudah jadi. Tapi selama tidak ada kata terlambat, napas masih di badan, itu kita masih punya waktu. Alhamdulillah gitu. Ya. Insya Allah. Berarti pada saat itu kakak mulai tergerak untuk benar-benar ke arah mencintai Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan punya keinginan, masih keinginan ya? Iya, ini belum saya mulai belajar. Masih belum itu, tapi masih diarahkan gitu, terus masih mau belajar gitu, dimotivasi, motivasi. Tapi belum, tetap sih saya ngaji, tapi saya belum tahu arah saya tahu arah gitu. Masya Allah, setelah beberapa bulan nanti di mimpi berikutnya nanti tentang bagaimana di situ mimpi ada saya diarahkan untuk menuju ke satu manhaj yang benar, nanti ada di mimpi yang berikutnya, insya Allah akan kita bahas. Ya langsung aja dikasih tahu. Intinya di sini kita diarahkan disitulah awal saya memaksakan hati saya di situ untuk saya memberanikan diri untuk melangkah ke sana, walaupun di lingkungan saya sendiri saya berperang di situ melawan diri saya sendiri, tapi hati saya, sanubari saya itu terus menyuruh saya ke sana, mengikuti petunjuk yang saya dikasih di mimpi itu untuk ke sana. Itu gitu. Ini manfaatnya mimpi ini ya. Biar orang tidak salah kaprah dengan apa yang kakak sampaikan. Jadi tidak masalah kita sampaikan di sini bahwa salafus soleh pada saat ini mungkin masih belum banyak ya yang menerima di masyarakat, karena banyak juga pemahaman salafus soleh itu belum banyak diterima. Sedangkan di tempatnya kakak pada saat itu masih belum banyak dipahami orang, bahkan mungkin orang tidak tahu sehingga menduga ini paham apa itu, seperti itu. Tapi kakak di sini Masya Allah memberanikan diri, walaupun dalam lingkup keluarga tidak ada yang mengikuti pemahaman salafus soleh di sini, dan kakak antara takut di sini, takut ikuti nggak ya pengajian yang mengikuti pemahaman salafus soleh atau tidak. Di situ peperangan yang luar biasa, karena dorongan dari diri kakak setelah kakak merasa mendapatkan petunjuk dari mimpi ini, kakak diarahin untuk
sana ikut ke pengajian mereka karena mereka Iya. biasanya tetap ya Iya. menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis. Kita tidak Iya. menyalahkan yang sana salah, yang sana. Mm. Semua punya kelebihan dan kekurangan, tetapi di sini lebih ditekankan kepada mengikuti pemahaman salafus saleh Iya. seperti itu di dalam mimpi ini khususnya. Iya. Yang saya dapat ambil hikmah dari pengalaman hidup saya ya, sebenarnya semuanya benar. Udah maksudnya benar dalam tahapan kita. Iya. Tahapan saya mendapatkan ilmu agama dari sini itu udah benar gitu. Tapi alangkah lebih baik, sangat baik sekali terus kita tingkatkan. Jangan kita diam di tempat. Kita sudah dapat itu aja gitu. Tidak ada perkembangan selanjutnya untuk yang lebih baik lagi gitu. Betul, Jangan betul. kita merasa sudah cukup ada di situ. Betul. Terus mencari yang terbaik gitu. Betul. Karena Allah sangat menyenangi gitu hamba-hambanya yang terus mau berusaha Mengejar dalam Allah ya, mendekati dalam Allah proses ya, dalam mendekati. prosesnya menuju mencari bagaimana kita ingin tahu bahwa Allah itu sudah memberikan kita petunjuk yang sangat sempurna gitu di dalam Al-Qur'an itu agar kita terus menggalinya gitu. Baiklah, alhamdulillah bagus sekali ini penjelasannya kakak tadi. Dan Iya. seperti biasanya mimpi ini bukan hanya bermanfaat buat kakak saja ya, pada saat itu Insya Allah. memotivasi kakak khususnya untuk mulai yang namanya mengikuti pengajian-pengajian dari salafus Insya saleh Allah. di sini. Dan di sini adegannya kan ayat-ayat Al-Qur'an itu ada di angkasa, di awan, Angkasa. melalui awan yang Iya. terukir. Baik, sekarang memang kita isyaratnya selalu di sini, ayo isyaratnya kita mempelajari Al-Qur'an surat ini khususnya ayat ini. Biasanya kan seperti itu Iya, saja iya. hikmahnya. Nah, untuk ini hikmahnya mungkin kita kan satu tahap demi tahap kita belajari Al-Qur'an. Jadi apa yang kita lihat Al-Qur'an di hatiku gitu. Jadi kita Iya. lihat langit Al-Qur'an ini apa yang ngingetin sama Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita ngelihat langit ayat-ayat terukir, saya rasa bukan tentang isyarat perang Badar atau kaum munafikin, tetapi lebih kepada tanda-tanda Allah yang ada di langit. Memang Iya. sih dan di langit dan di bumi, tetapi kan karena kita juga belajarnya lebih mendalam lagi kepada yang spesifik. Kalau di langit apa saja, mungkin kita isyarat belajar tentang apa saja ilmu astronomi di dalam Al-Qur'an. Iya. Misalnya peredaran bagaimana siang dan malam, bagaimana kemudian ada matahari, bintang dan semuanya ciptaan Allah, apa-apa saja keajaiban tanda-tanda kekuasaan Iya. Allah. Ayat-ayat Allah angkasa. yang tak tertulis. Iya, itulah Iya, alam semesta, itulah ayat-ayat tanda. Allah yang tidak Ayat-ayat Allah tertulis yang tak itu, dan itu tertulis. kita disuruh juga untuk memperhatikan. Jadi mata kita itu saat kita memperhatikan sesuatu, hendaknya kita tetap mengingat. Misalnya kita lihat daun pisang nih, Masya Allah, indahnya ciptaan Allah. Dia Iya. Allah yang telah menumbuhkan pisang Iya. itu sebagai rezeki bagi manusia. Allah menciptakan gradasi warna putih dan biru yang indah di angkasa. Masya Allah, Allah menciptakan ini agar mata indah memandang. Jadi enggaklah kita setiap kali kita melihat itu hanya tatapannya kosong. Semakin sering kita membuat diri kita itu jatuh cinta sekali kepada Allah kayak gitu. Jadi apa-apa kita mencari wajah Allah, apa-apa di otak kita diisi. Iya. Itu ya. Jadi Ya, saya dapat hikmahnya bagaimana awan itu berjalan di situ. Itu atas izin Allah di situ. Betul, semua pergerakannya, dan itu adalah tanda-tanda, dan itu termasuk ayat-ayat Allah juga gitu. betul, Tanda-tanda tanda-tanda ya, kekuasaan kekuasaan Allah. Allah. Ada yang tertulis dan ada yang tidak Yang tidak tertulis. Kita tertulis. juga artinya kalau tidak tertulis, semua yang kita lihat itu selalu mengingatkan kita kepada Allah, Allah tanda-tanda bahwa Subhanahu Allah wa itu maha ta'ala. berkuasa, Dia pencipta alam semesta. Jadi semakin kita memahami ilmu tentang alam semesta, semakin kita merasa diri kita sangat kecil, tidak berharga, tidak Iya. berarti. Iya. Tetapi makhluk yang gak ada artinya ini, lihat betapa besar kasih sayang Allah kepada dia, kayak gitu kan. Allah mengajak hamba-hambanya, terutama dalam surat Az-Zumar kan, wahai hamba-hambaku yang
dalam bergelimangan dosa, ayo kembali. Sesungguhnya aku mengampuni semua dosa-dosamu kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh mau bertaubat. Padahal kita nggak ada artinya. Semakin kita mempelajari tentang alam semesta, maka semakin kita sadar bahwa kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Makanya janganlah kita ada setitik kesombongan dari diri kita sendiri, di hati kita gitu ya. Iya. Baik, itulah jadi hikmahnya. Karena ini sudah cukup panjang dan sudah menjelang waktu sholat duhur, kita akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.